Halo, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing-sharing mengenai jurusan apa yo? Ini aku bersama teman aku. Oke, kita geser Hai kameranya. guys. Halo, namanya siapa Bu? Oke, perkenalkan nama saya tuh Astiana, panggil aja Ana. Jadi kita itu udah sahabatan lama banget dari SMA SMA. ya. Dari SMA aku udah sahabatan. Jadi di sini kita mau cerita tentang jurusannya Aspiana. Nah, apa sih jurusannya Aspiana? Langsung aja yuk kita ke videonya. Oh iya, perkenalan diri dulu dong ya. Namanya siapa, jurusannya apa, kuliahnya di mana? Oke, baik. Kita ulang lagi ya perkenalannya. Jadi nama aku itu Aspiana, bisa dipanggil Ana juga. Nah, kebetulan saya kuliah di Universitas Mataram. Undang nih guys. Ya, jadi bisa dibilang lah kampus nomor 1 di NTB. Nah, jadi di Unram ini aku ambil jurusan PGSD, Fakultas Pendidikan Guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, masuk fakultas sana Iya. ya. Untuk prodinya Aku ambil jurusan prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. untuk kalian yang penasaran tentang pendidikan kuliah apa? Jurusan prodi Pendidikan Ilmu Sekolah Dasar ya. Pendidikan Guru Sekolah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yuk kita langsung tanya Aspiana ya. Apa aja sih mata kuliah yang kita dapat di PGSD itu? Nah, jadi kan di PGSD itu nih kita cerita sedikit ya. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya kita ambil jurusan guru tuh berarti kita bagaimana kita ngajar. Padahal mereka itu belum tahu loh bagaimana apa yang kita pelajari, apa yang kita kembangkan di dalam prodi ini. Nah, jadi gampang, tinggal banyak yang bilang gampang fakultas ilmu pendidikan itu gampang, kayak misalnya di guru sekolah dasar ataupun guru PAUD itu kayak disepelekan gitu loh. Jadi padahal mereka belum tahu apa yang kita pelajari, apa yang kita rasakan di sana. Nah, jadi banyak sekali mata kuliah yang kita pelajari. Jadi kita nggak harus kayak gimana kita ngajar, jadi nggak semata-mata ngajar. Nah, jadi kita juga punya teknik mengajar itu seperti apa yang kita pelajari, kemudian persiapan kita sebagai guru juga seperti apa, kemudian materi-materi kita juga harus kita kuasai. Nah, jadi beratnya juga di situ. Kemudian media yang kita gunakan itu juga kita pelajari di guru ini, pendidikan guru ini. Jadi nggak semata-mata, masih mending kalau misalnya kita ambil jurusan kayak biologi misalnya, itu kan langsung misalnya terjun ke SMP atau SMA kan. Nah, jadi kan dia tinggal memperdalam materi, karena kan yang mereka ajarin kan udah termasuk ke dalam umur yang sudah mengerti, yang sudah paham. Nah, bagaimana dengan guru SD coba? Di SD itu kan anak-anaknya kan bisa dibilang masih kekanak-kanakan, kemudian ada yang bandel. Nah, kita juga diajarkan teknik-teknik bagaimana cara memahami bagaimana karakter mereka, kemudian bagaimana cara kita membuat suasana kelas biar nggak ramai, biar nggak ribut. Jadi kan kita jadi kan nggak semata-mata kita cuma berarti mereka cuma ngajar 1 tambah 1 atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya semua fakultas itu ada titik beratnya, ada titik punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk mata kuliahnya apa aja nih? Banyak sekali sih ya, ada. Nah, mulai dari mata pelajaran misalnya ada namanya, misalnya di dalam satu mata pelajaran nih, misalnya PPKN. Nah, di PPKN itu pun kita nggak mempelajari tentang materinya aja. Nah, misalnya nih ada namanya mata kuliah pendidikan PKN SD. Nah, dari kalau pendidikan itu kita mempelajari tentang materinya. Jadi materi apa aja yang kita akan kita ajarkan ke anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau pembelajaran bedakan ya, pendidikan sama pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran PKN SD itu misalnya
kita buat kayak rencana pembelajarannya seperti apa, cara kita mengajar seperti apa, terus kemudian persiapan media kita itu seperti apa. Nah, jadi materi pun kita persiapkan di sana, instrumen penilaiannya, kemudian bagaimana kita ambil metode, teknik dan sebagainya. Jadi lebih berat ke pembelajarannya sih ketimbang pendidikan. Kalau pendidikan berarti cuma teori-teorinya diperdalam lagi ya. Berarti ini jurusannya udah teorinya kita dalemin, sama tekniknya juga kita dalemin. Untuk sekarang udah semester 6 ya. Udah semester 6 nih, guys. 7 loh, guys. Iya, udah semester tua. Jadi di sini ada dong mata kuliah favorit. Sebenarnya mata kuliah favoritku itu kayak masuk ke pendidikannya sih. Kayak karena kita kan cuma mempelajari materinya. Nah, kan kalau pembelajarannya itu wow gitu kan. Nah, kita mulai dari RPP. Nah, RPP itu kan rencana pembelajaran. Nah, di rencana itu kita harus memikir banyak sekali gitu. Metode kita seperti apa, teknik, taktik kan itu berbeda-beda. Kemudian media kita juga harus berbeda gitu kan, karena di setiap KD itu kan beda-beda. Setiap KD itu kan beda-beda. Jadi kita harus memikirkan media, kemudian metode kita seperti apa juga. Kan beda-beda, apalagi kan misalnya di PKN, di tema 1 misalnya ada namanya PKN. Nah, di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 sampai kelas 6 kan berbeda-beda. Beda karakter. Jadi kita harus menggunakan beda metode. Susah itu juga ya, guys. Jadi ya buat kalian yang meremehkan atau yang bilang kalau pendidikan guru sekolah dasar itu gampang, coba deh ambil jurusan itu. Coba guys. Oke. Setelah mata kuliah favorit, ada dong mata kuliah yang kurang disuka. Pasti ada ya, setiap mahasiswa itu nggak suka di mata kuliah apa. Jadi kalau misalnya ditanya mata kuliah apa, ya suka gak suka sih dijalankan. Tapi kalau nggak sukanya sih cuma satu. Nah, kemarin di semester 5 kemarin itu ada namanya mata kuliah makromedia. Jadi di sana itu kita membahas tentang media-media yang akan kita gunakan di SD gitu. Misalnya di semua mata pelajaran, nggak di PKN atau IP saja, tapi semua mata pelajaran. Semua ya. Nah, jadi di sana itu kita kayak mikir keras, matematika, penjumlahan, kita pakai media apa nih? Nah, pengurakan juga pakai media apa? Nah, itu pun kita sekreatifnya kita, bagaimana kita buat media. Nah, namun kan pada saat tugas terakhir nih, ada tugas yang sangat beratnya. Maksudnya karena kita juga nggak mengerti gitu. Nah, kita membuat kayak slide gitu, kayak slide PowerPoint, tapi tidak menggunakan PowerPoint dari laptop. Kita menggunakan aplikasi namanya Makromedia, dan itu yang saya tidak suka sih, sebenarnya berat banget. Iya, berat banget. Itu yang membuat saya sampai begadang berapa malam buat ngerjain cuma 1 KD loh, guys, cuma 1 KD. 1 KD itu apa? KD itu kompetensi dasar. Jadi kan di dalam step-step di dalam tema, misalnya di dalam satu mata pelajaran itu kan ada namanya tujuan, kemudian KD, KI. Nah, itu yang harus diperdalam, yang harus yang harus sangat-sangat dimengerti oleh setiap guru. Karena kalau misalnya KD-nya tentang kayak gini, dia nggak ngerti masalah ini, dan metodenya juga misalnya salah, kemudian media juga nantinya akan salah. Kayak poin-poin yang kita harus tahu gitu ya, yang kita harus lulus di sana gitu ya. Benar. Berarti ini S1 kuliahnya 8 semester. Benar. Semester 1 apa tuh anunya? Kuliahnya dulu. Semester 1 apakah dasar-dasar aja, kayak kan dasar-dasarnya dulu, kayak peralihan antara SMA ke kuliahnya, nggak ada yang masuk jurusan. Kan kalau semester 1 sama 2 kemarin itu kita masih kuliah umum. Nah, di sana itu kayak kita digabungin gitu ya. Digabungin, kita semua fakultas digabung jadi satu. Kayak di sana misalnya ada namanya Soshum sama Saintek. Nah, kalau Saintek itu kayak menjurus ke IPA, pokoknya pelajaran-pelajaran IPA. Nah, kalau Soshum itu lebih ke kayak IPS. Nah, maksudnya pembelajarannya sih kayak peralihan gitu loh. Peralihan dari SMA ke kuliah. Namun kan ada 1 hari itu khusus untuk ke fakultas masing-masing. Berarti walaupun semester 1-2 ada 100, tapi ada masuk juga. Ada masuk juga.
Nah di sana kayak masih perkenalan seperti apa sih apa yang harus dimiliki oleh guru, nah seperti masih dasar-dasarnya guru, sih ya. Kalau PGSD berarti masuk sosum. Ya sosum ya, masuk sosum guys. Tapi kan sekarang udah nggak ada lagi buat kalian nih, jadi beruntung sekali buat kalian yang masuk sekarang, karena angkatan saya tuh angkatan kedua dan terakhir yang menggunakan kuliah umum. Jadi satu setahun ya, iya, 2 semester itu kuliah dasar dulu, baru jadi ke jurusan. Jadi kita kan kayak jadinya terlambat gitu di angkatan saya tuh kayak terlambat jadinya, misalnya kita bisa kuliah 3,5 tahun misalnya, tapi kan karena ada kuliah umum jadinya kayak misalnya bisa melar, karena kan kita ngambil SKS aja berbeda gitu, karena kan ya SKS yang diambil itu cuma yang masuk ke dalam fakultasnya. Jadi kayak nggak bisa ngambil di awal semester ya. Jadi buat kalian yang mau ngambil jurusan PGSD sekarang di Undram, enak langsung ke jurusan ya. Jadi kalian itu bisa kuliah 3,5 tahun lah kalau kalian gesit ngambil SKS-nya ya. Juga bisa mampu. Oke, semangat guys. Oke, selanjutnya cerita dikit dong tentang jurusanmu. Kalau untuk cerita tentang fakultas guru SD ini sebenarnya teman-teman bisa dibilang kayak gampang-gampang susah. Kalau misalnya tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Kalau kitanya gercep, kita bisa ngerti gitu. Kayak misalnya apa mata kuliah apa. Kalau kita memang memperdalamnya, kita kayak cepat banget ngerti gitu. Soalnya juga dia itu kayak nggak terlalu sulit. Maksudnya semua mata kuliahnya nggak terlalu sulit, karena apa? Dia kan kayak nyambung gitu kan, kayak nyambung. Misalnya kita kan ada namanya misalnya mata kuliah kayak tadi pendidikan PKN SD kan digabung sama pembelajaran PKN SD. Misalnya kita dapat pendidikannya itu di semester 3. Semua pendidikan yang PKN, matematika, IPS, bahasa itu kita dapat di semester 3. Nah, karena itu kan tentang materinya, kita perdalam tentang materinya. Kemudian di semester 4, 5 itu kita dapat pembelajarannya. Kita harus mempersiapkan rancangan buat pembelajaran. Jadi di semester 5, 6 itu kita udah kayak diasah untuk menjadi benar-benar belajar guru. Jadi guru gitu. Kayak di sana mulai praktik gitu ya. Iya, kayak langsung terjun ke lapangan, kayak misalnya praktik ngajar, kayak gimana kita ngajar gitu. Jadi nggak semata-mata kita cuma mempelajari tentang ngajar SD 1 tambah 1 berapa. Jadi buat kalian yang sering buat ngebully, coba aja deh. Tapi seru juga sih, maksudnya gimana ya, untuk mata kuliah sih sebenarnya enak, soalnya nggak terlalu sulit. Maksudnya nggak terlalu sulit, yang penting kalian sesuai dengan karakter kalian. Misalnya dalam pembelajarannya kayak tadi kan, misalnya kalau memang karakter kalian hobi kalian buat mengajar, jadi ya gampang aja sih sebenarnya. Apalagi kalau kalian udah memahami materi, gampang aja sih sebenarnya. Nah, nanti kan kalau yang sulitnya mungkin di rubrik penilaiannya, kemudian di pemilihan metodenya. Jadi kan di beda KD, beda metode. Jadi gitu guys. Untuk jurusan PGSD. Nah, ini khususnya untuk di Undram. Mungkin tapi sama aja ya buat di universitas lain. Mungkin sama aja sih sebenarnya. Tergantung dari kurikulum yang mereka kuliah kampusnya ya. Kalau saya kan peralihan dari KTSP ke K13. Jadi KTSP pun kita belajar bagaimana caranya kita mengajarkan K13 juga belajar berarti ya. Apalagi sekarang kan udah ditetapkan untuk K13, jadi kita fokuskan ke K13. Oke, jadi gitu buat kalian yang masih bingung-bingung mau ambil kuliah apa, jurusan apa. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, membantu sebagai wawasan untuk memilih jurusan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.